Shalom Aleichem. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh besem Yesua Amasya Ruah Kodes dan Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan sang pemilik surga atau Samayem selalu menyertai, selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan membahas tentang kuburan. Jadi topik pembicaraan di video YouTube Siraman Rohani ini, saya akan membahas atau mengambil topik apa itu kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, tentu kita sudah sering melihat kuburan. Mungkin di depan rumah kita atau di belakang rumah kita atau tidak jauh dari rumah kita itu ada kuburan. Atau kalau kita pergi ke desa-desa kita melihat ada kuburan. Atau kita pergi ke kota-kota kecil atau kota-kota besar kita melihat banyak kuburan. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat yang namanya kuburan itu, apakah yang timbul dalam hati dan benak kita umat Nasrani? Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita melihat kuburan, apakah itu kuburan keluarga kita atau kuburan tetangga kita atau kuburan orang-orang lain, yang kita lihat apakah yang timbul dalam benak atau pikiran kita tentang kuburan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apakah itu kuburan, saudara-saudara, menurut saudara-saudara? Jadi di sini saya mengatakan bahwa apakah itu kuburan menurut saudara itu adalah monumen atau satu tempat merasa kita mengalami kegagalan, atau apakah itu kuburan, saudara-saudara, menurut saudara-saudara adalah suatu monumen atau tempat untuk bersedih atau meratap? Atau apakah kalau saudara-saudara melihat kuburan itu merupakan atau merupakan tempat untuk merasa mengalami kekalahan di tempat tersebut? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa kalau saudara-saudara ke kuburan, apakah menurut saudara itu kuburan itu adalah suatu tempat, suatu monumen atau tempat kegagalan kita, tempat kita merasa kita mengalami kegagalan? Dan apakah kalau kita melihat kuburan atau ke kuburan itu kita merasa itu adalah monumen atau tempat untuk melakukan kesedihan atau ratapan, saudara-saudara? Atau apakah kuburan itu adalah monumen atau satu tempat kekalahan kita, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan saudara-saudara bahwa kuburan itu, saudara-saudara, kalau kita pergi ke kuburan, saudara-saudara, apakah itu kuburan keluarga kita atau kuburan-kuburan orang-orang lain,
Janganlah yang muncul dalam benak atau pikiran kita bahwa kuburan itu adalah suatu tempat atau suatu monumen di mana kita merasa mengalami kegagalan, atau kuburan suatu monumen atau tempat kesedihan, atau kuburan itu adalah monumen atau tempat kekalahan. Jadi saudara-saudara, di sini saya mengatakan saudara-saudara, jadi apakah itu kuburan saudara-saudara? Di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bahwa kuburan itu saudara-saudara bukanlah monumen, bukanlah kuburan itu bukanlah suatu monumen atau suatu tempat kita mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kuburan bukan monumen kegagalan saudara-saudara. Juga saudara-saudara, kuburan itu saudara-saudara bukanlah suatu monumen atau suatu tempat di mana kita mengalami yang namanya kesedihan. Jadi kuburan bukan suatu tempat untuk, bukan monumen atau tempat untuk melakukan kesedihan saudara-saudara. Dan kuburan itu saudara-saudara bukanlah suatu monumen atau tempat kekalahan. Dan saudara-saudara, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah itu kuburan? Jadi saudara-saudara, yang pertama saudara-saudara, kuburan bukanlah suatu monumen atau suatu tempat kegagalan saudara-saudara. Jadi di sini saya akan menjelaskannya saudara-saudara bahwa kuburan bukanlah suatu monumen atau suatu tempat kegagalan. Jadi saudara, apabila saudara-saudara doanya tidak terkabul, apabila saudara-saudara mengalami duka cita, ditinggalkan orang-orang yang saudara kasihi, sehingga orang yang saudara kasih itu meninggal dunia, doa saudara-saudara itu tidak terkabul sehingga dia mati. Janganlah saudara-saudara mengatakan bahwa orang yang saya kasih tersebut mati meninggal dunia karena doa saya tidak didengarkan dan doa saya tidak dikabulkan. Dan saudara-saudara, Tuhan Bapa Yahweh mengatakan saudara-saudara bahwa kematian bukanlah tanda bahwa mujizat itu tidak terjadi saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara baru saja menghadapi yang namanya kematian, orang-orang yang saudara kasihi meninggal dunia, tidak perlu mengatakan kenapa mujizat tidak terjadi. Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan doa saya sehingga orang yang saya kasih ini meninggal dunia. Jadi saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa kematian bukan tanda bahwa penyakit lebih parah daripada mujizat. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian bukanlah tanda bahwa penyakit lebih parah daripada mujizat Tuhan, mujizat Bapa Yahweh. Tetapi kematian hanya membuktikan bahwa di tangan Tuhan Bapa Yahweh segala keputusan. Dan di tangan Tuhan itu, kemahakuasaan itu ada di tangan Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan Bapa Yahweh maui atau kehendaki itu pasti terjadi. Dan apa saja yang Tuhan Bapa Yahweh itu inginkan akan terjadi. Jadi saudara-saudara, kematian itu adalah tanda bahwa kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, apakah kuburan itu monumen kegagalan dan monumen kesedihan? Tidak saudara-saudara. Jadi janganlah saudara-saudara muncul dalam hati atau pikiran saudara bahwa kuburan itu adalah suatu tempat atau monumen di mana kita mengalami yang namanya kegagalan, atau tempat
merasa gagal, tempat di situ mengalami ratapan atau kesedihan, tempat bersedih atau meratap. Dan jangan juga mengatakan bahwa kuburan itu adalah tempat kegagalan, saudara-saudara. Itu tidak benar dan tidak betul. Dan saudara-saudara, setiap kali ke kuburan, kalau setiap kali ke kuburan hanya untuk bersedih dan menangis dan meratap dan mengingat hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang terjadi kenapa orang yang saya kasih itu meninggal, itu adalah tindakan yang tidak benar, saudara-saudara, tindakan yang tidak betul. Boleh kita tidak apa-apa kita bersedih, menangis, tetapi janganlah kita bersedih dan menangis secara berlebihan dan berkepanjangan, saudara-saudara. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus berprinsip bahwa kematian itu adalah jembatan menuju hidup yang kekal bagi orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Masiah. Dan saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, juga kalau kita mengalami kematian, di situ kita bisa sadar bahwa keputusan itu ada di tangan Tuhan dan kemahakuasaan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dan saudara-saudara, kita juga harus timbul dalam benak kita bahwa orang yang kita kasih itu meninggal, tetapi dia akan hanya daging saja yang tinggal di dunia fana ini, hanya dagingnya saja yang tinggal, tetapi roh akan kembali ke yang maha kuasa, kembali ke Bapa Yahweh, dan akan dibangkitkan apabila kedatangan Yesus Masiah kedudukannya di dunia fana ini, akan dibangkitkan dan akan naik dan terangkat ke sorga apabila kedatangan Yesus Masiah kedudukannya ke dunia fana ini. Bagi orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Yesus Masiah. Dan saudara-saudara, juga saudara-saudara, kuburan hanya tanda. Kata Paulus, saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa saudara-saudara, Paulus mengatakan, saudara-saudara, kuburan adalah kemah yang dibongkar, dan setelah kemah itu dibongkar, kita masuk ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan, kata Paulus, kuburan hanyalah kemah-kemah yang dibongkar. Kuburan itu hanyalah kemah-kemah yang dibongkar, dan setelah kemah itu dibongkar, kita masuk ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi itulah kuburan menurut Paulus, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan, kuburan adalah, kata Paulus, kuburan adalah kemah-kemah yang dibongkar, dan setelah kemah itu dibongkar, kita masuk ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara dimanapun berada saat ini, apakah kuburan itu monumen atau tempat kegagalan? Tidak, saudara-saudara. Dan yang kedua, apakah kuburan itu monumen kekalahan? Saudara-saudara, juga tidak, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh, bukan berarti mujizat tidak terjadi, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh, bukan berarti mujizat tidak terjadi. Sehingga itu bukan berarti kekalahan, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah kuburan itu monumen kegagalan, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara.
Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah kuburan monumen atau tempat kegagalan, sekali lagi saya mengatakan tidak. Dan yang kedua adalah apakah kuburan itu monumen kekalahan, saudara-saudara? Apakah kuburan itu monumen atau suatu tempat kekalahan, saudara-saudara? Itu juga tidak, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, orang yang benar di hadapan Tuhan, sekali lagi saya mengatakan bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh, bukan berarti mujizat tidak terjadi sehingga saudara-saudara, itu bukan berarti kekalahan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, orang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh, bukan berarti mujizat tidak terjadi. Sehingga itu bukan berarti kekalahan, saudara-saudara, tetapi justru kepasrahan total. Kepasrahan total kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Karena saudara-saudara, Tuhan Bapa Yahweh yang memberi, dan Tuhan Bapa Yahweh yang mengambil, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke kuburan itu, janganlah kita yang timbul dalam hati dan pikiran kita bahwa ini saya itu mengalami kekalahan. Kuburan yang saya tempati ini adalah tempat untuk merasa kalah, saudara-saudara. Tetapi kita harus, yang timbul dalam hati dan pikiran kita adalah yang timbul dalam hati dan pikiran kita bahwa kuburan ini, orang yang dikubur di tempat ini meninggal dunia karena Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhanlah yang memberi kehidupan itu, dan Tuhan yang mengambil kehidupan itu, saudara-saudara. Jadi bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi orang-orang yang kita kasih itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan itu berhak mengambilnya kembali. Jadi janganlah kuburan itu tempat untuk monumen atau tempat merasa mengalami kekalahan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, apakah kuburan monumen kesedihan, saudara-saudara? Juga bukan, saudara-saudara. Jadi kuburan, saudara-saudara, bukan suatu monumen atau tempat kita bersedih atau meratap, saudara-saudara. Dan itulah, saudara-saudara, yang saya bisa beritahukan tentang kuburan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi sesuai dengan topiknya, apakah itu kuburan? Jadi saudara-saudara, kuburan itu bukanlah tempat kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kalau saudara-saudara pergi ke kuburan itu bukanlah suatu monumen atau suatu tempat di mana kita merasa gagal, saudara-saudara. Atau kalau kita pergi ke kuburan, bukanlah kuburan itu suatu monumen atau tempat kita harus bersedih atau meratap, saudara-saudara. Dan kalau kita ke kuburan, bukanlah suatu monumen atau tempat kita melakukan merasa bersalah, saudara-saudara. Jadi kuburan, saudara-saudara, sekali lagi bukan monumen atau tempat kegagalan, bukan monumen kesedihan, dan bukan monumen kekalahan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi itulah pembicaraan saya di siraman rohani umat Nasrani ini, siraman rohani umat Nasrani ini tentang
apa itu kuburan. Jadi saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini dengan topik apakah itu kuburan, sekali lagi saya mengatakan bahwa kuburan bukanlah suatu monumen atau tempat kegagalan saudara-saudara. Dan yang kedua, kuburan bukanlah suatu monumen atau tempat kesedihan. Dan saudara-saudara, kuburan juga bukanlah suatu monumen atau tempat kekalahan saudara-saudara. Dan itulah saudara-saudara yang saya sampaikan di video YouTube Siraman Umat Nasrani ini dengan topik apakah itu kuburan. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke kuburan, janganlah merasa kalau ke kuburan merasa gagal. Jangan juga ke kuburan bersedih atau meratap. Dan jangan juga kalau ke kuburan itu merasa gagal, merasa sedih dan merasa kalah saudara-saudara. Jadi kuburan saudara-saudara sekali lagi bukanlah tempat atau monumen kegagalan kita, atau kuburan bukanlah tempat untuk tempat kesedihan kita, dan kuburan bukan juga monumen atau tempat kekalahan kita saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video YouTube ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh Besem Yesus Amasya Roh Kudus Ruah Kodes selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.